Ya, malam turun kota kembali membisu. Lampu merah menyala di balik kabut kelabu. San Vero berdiri penuh cerita dan luka. Sinaloa familia nama yang tak mudah dilupa. Di jalan sempit kami belajar bertahan. Setiap sudut menyimpan seribu ancaman. Tak ada mahkota tanpa pengorbanan. Tak ada kekuasaan tanpa kehilangan. Langkah kaki terdengar di jalanan. Bayangan hitam bergerak perlahan. Mereka tahu siapa yang berkuasa, namun tak tahu berapa harga sebuah nama. San Vero, kota tanpa belas kasihan. Di balik senyum tersimpan ketegangan. Sinaloa familia berdiri dalam diam, menjaga nama yang diwariskan malam. Inilah kejamnya wilayah San Vero, di mana rasa takut menjadi bayang-bayang kota. Sinaloa familia, nama bergema dari lorong gelap sampai ujung dunia. Inilah San Vero, tanah penuh cerita. Kawan bisa berubah waktu menguji setia. Kami berjalan dengan kepala tegak, meski dunia mencoba membuat kami reza. San Vero, Sinaloa familia. Tak semua yang Buenas noches. Apa sedih lah? Selamat malam. Lucero kah? Teriak dong, teriak. Kecil suaranya, Mas. Si. Oke. Lagi sakit dia mas, sorry mas ya, lagi sakit dia. Oke, tidak masalah. Kau masih tahu kan siapa kita? Tentu. Ya, kami orang-orang San Vero. Terakhir diriku bertemu denganmu di kapal di San Vero, bukan? Si. Sedikit ingin kutanyakan terkait dari Lapas Sedila sendiri. Kalian untuk persenjataan apakah sudah berpindah bisnis? Untuk persenjataan, seperti yang diriku pernah sampaikan kepada nyonya, diriku manipulasi Kukuruyu dan mengambil persenjata dari mereka secara cuma-cuma. Jadi diriku tidak perlu mengeluarkan duit untuk beli persenjataan. Cuman realitanya tidak seperti itu ya. Banyak ya informanku yang mengatakan bahwasannya Lapas Sedila memang berada di bawah naungan orang-orang Kukuryu dengan Nosnaya. Apakah benar? Untuk Nosnaya itu salah. Diriku hanya bantu Nosnaya untuk menyingkirkan Kokuruyu. Nosnaya sudah mengetahui bahwasanya caraku untuk menyingkirkan Kokuruyu mengadu domba mafia Luciano bersama Kokuruyu. Ya, tinggal tanyakan saja. Berarti Lapas Sedila sekarang bermain-main dengan Luciano, benar? Seperti yang diriku pernah katakan kepada nyonya, diriku akan memberikan kejutan besar untuk nyonya. Kejutan, ya. Kejutan seperti apa? Mafia yang berada di Beset, ya bisa dibilang terkategorikan di daerah San Fierro. Mafia yang berdiri bersama di satu daerah sudah dipastikan akan konflik. Ya, diriku akan mengatasi De Luciano. Kenapa lu? Sini bentar. Dan jika itu berhasil, informasi apapun itu diriku akan berikan kepada Nosnaya dan Sinaloa. Dan Dikul percaya terkait dari hal tersebut? Itu terserah nyonya untuk percaya atau tidak. Cukup dengan bukti saja. Berarti tidak langsung kau mengatakan kau ingin mengadu domba antara Sinaloa dengan De Luciano, seperti itu? Mengadu domba De Luciano dan Sinaloa. Diriku sudah mengatakannya tadi nyonya. Diriku akan mengadu domba Kukuruyu dan De Luciano. Mempunyai power apa Kukuryu saat ini? Dia telah kehilangan beberapa company-nya, termasuk dari Tarantula.
Kuharap dia sudah tidak sekuat dahulu ya. Nah itu dia kesempatanku untuk memanipulasi full mereka. Dari perkataanmu tadi, berarti kau mengatakan kau berada di dua pihak, Sinaloa dengan Nosnaya, benar? Itu benar. Lantas, apakah kau merasa benar dengan tindakanmu hal seperti itu? Kau membuat Sinaloa dengan Nosnaya menjadi satu, atau bagaimana? Diriku tidak membuat Sinaloa dan Nosnaya menjadi satu. Ini Lantas, diriku netral. Diriku katakan waktu kita bertemu terakhir kalinya di pelabuhan San Fierro. Untuk saat ini diriku netral. Diriku ingin bermain-main terlebih dahulu, memanipulasi mafia-mafia yang tidak memiliki power atau kekuatan. kau terlalu meremehkan orang-orang seperti mereka, Lapasdilla. Bagaimana jika kelompok-kelompok seperti mereka malah mengadu domba kalian dengan beberapa kartel lainnya? Malah kalian yang terjebak dari permainan tersebut. Sebelum diriku mengambil keputusan itu, diriku sudah memikirkan 10 langkah ke depan. Berarti, dengan dirimu melakukan 2 langkah dengan Sinaloa dengan Nosnaya, kau berpikir kita akan menjadi satu untuk membelamu? Tidak. Lantas, seperti apa yang kau maksud? Ya, diriku akan melihat jikalau Nosnaya membantuku full, diriku bisa berkompeni dengan mereka. Begitupun juga dengan Sinaloa. Jikalau Sinaloa membantu full, diriku akan membocorkan semua informasi mafia yang ada di sini. Karena kan diriku memiliki informasi tentang semua mafia di Las Venturas. Semua mafia di Las Venturas ya. Diriku bisa bekerja sama dengan Nosnaya untuk menghancurkan kalian dengan hanya 1 malam. Jangan karena kau bisa berkomunikasi dengan Nosnaya, kau bisa seenaknya berada di 2 kubu. Dan kau malah membuat Kukuryu dengan De Luciano menjadi adu domba kalian. Siapa bilang diriku company dengan saya untuk saat ini? Kau tadi mengatakan kalau semisal di antara 2 belah pihak, entah Sinaloa atau Nosnaya memiliki full apapun yang kalian mau, kalian akan tertarik dengan hal tersebut, bukan? Ya sama saja dong berarti apa yang kukatakan. Semuanya udah selesai Nyonya. Untuk saat ini diriku netral, tidak memihak kepada siapapun. Cuman sepertinya seperti ini, Zero. Kau mengganggu beberapa hal yang seharusnya tidak pernah kau ganggu. Orang-orang yang berada di San Fierro dengan beberapa orang-orang yang berada di Las Venturas yang berada di bawah naungan Sinaloa. Ya, seharusnya bukan kita yang turun tangan untuk malam hari ini. Cuman sepertinya sudah banyak sekali pertumpahan darah yang dilakukan oleh kalian di tempatku, di wilayahku, dan dengan orang-orang yang berada di bawah naunganku. Oke, diriku mengerti. Orang-orang Nyonya, orang-orang kelompok yang bawa naungan Nyonya yang bermasalah denganku itu mencari masalah duluan. Kelompok naungan Nyonya yang berada di Las Venturas, mereka mencari masalah terlebih dahulu. Kita sudah berbicara baik-baik, tapi mereka terlebih dahulu yang memulai konflik itu. Oke. Terkait dari apapun permasalahan kalian, ya, diriku tidak mempermasalahkan permasalahan tersebut.
Cuman yang ku ketahui, beberapa kepolisian yang sering masuk ke daerahku, ke daerah San Vero sendiri, dengan beberapa orang, yaitu DHC sendiri yang berada di bawah naunganku, mereka mengatakan bahwasanya permasalahan tersebut berada di kalian, yang dimana ya kalian sering melakukan sebuah penembakan di San Vero dan juga sebaliknya. Padahal seringkali ku katakan kepada kalian, diriku bisa menerima siapapun itu, kelompok dari manapun, meskipun kau berada di bawah naungan siapapun itu, asalkan tidak mengganggu teritorialku dengan bisnisku. Merusak atau mengganggu teritorial Nyonya tanyakan sendiri kepada DHC. Beberapa kali mereka mencari masalah di sini. Diriku jarang untuk mengganggu mereka di daerah San Vero. Diriku selalu mengganggu mereka di luar San Vero. Tapi mereka sudah kelewatan. Diriku hanya sekali menyerang mereka di sana. Kenapa dirimu tidak mengkonfirmasi atas permasalahanmu dengan DHC sendiri? Sampai yang kulihat sekarang, DHC pun tidak pernah kelihatan lagi ya. Entah dia yang menghilang atau dia yang bangkrut, atau entah dia yang takut terhadap kalian, atau entah dia yang takut atas kepolisian yang terus mengintai dia setiap harinya di kantornya. Untuk kepolisian, maksud Nyonya membahas kepolisian itu menuduh Pesadilla bekerja sama dengan kepolisian? No, bukan. Dari kalian melakukan sebuah penembakan, dari kalian selalu melakukan sebuah penembakan dengan orang-orang San Vero, itu membuat alarm dari kepolisian selalu datang. Dan seringkali ku melihat di alarm kepolisian siaga 1, siaga 2, dan selalu di tempat yang sama, yaitu DHC, dengan beberapa orang yang di bawah naungan Kukuryu sendiri. Dan diriku pernah melihat bahwasanya kalian juga ikut serta dari hal tersebut. Ya. Berapa kali yang diriku jelaskan, diriku hanya manipulasi Kukuryu. Dan untuk DHC itu, diriku tegaskan, diriku hanya sekali menyerang mereka di daerah San Vero. DHC bukan berkonflik dengan Pesadilla saja, mereka juga memiliki konflik dengan BBC. Ini tinggal ditanyakan saja kepada BBC. Dan menurutmu diriku percaya dengan perkataanmu? Nyonya tinggal tanyakan saja kepada DHC. Tanyakan kepada siapa? Mereka saja sudah tidak ada lagi di tempat mereka. Ya, itu yang harus kau ketahui tentang DHC. Entah mereka yang memang takut kepada kalian atau tidak, ya diriku tidak permasalahin. Cuman siapapun yang merusak teritorialku dengan beberapa bisnis yang telah kujalani di San Vero, atau diriku yang telah menjaga San Vero dengan ketat, dengan adanya kalian dengan Kukuryu itu, kalian yang merusak dan membuat kepolisian sering masuk ke tempatku. Ya, jelaskan apa yang aku maksud? Diriku mengerti, tapi perkataanku sepertinya Nyonya tidak mengerti ini. Persetan dengan dirimu yang hanya membutuhkan sebuah resource, ya Zero. Diriku bisa memberikan lebih banyak yang mereka berikan kepadamu, cuman tidak dengan cara seperti itu. Kalau semisal memang kau tahu strategi yang mereka lakukan, kau bisa mengkonfirmasi itu kepadaku. Dan selesai dari itu, benefit akan turun kepada kalian. Cuman apa yang kalian lakukan? Kalian tetap menembaki kita, kalian tetap dengan strategi yang kalian lakukan, dan membuat orang-orang San Vero kelelahan, benar? Konfirmasi kepada Nyonya. Nyonya, dalam manipulasi sebuah kelompok, kenapa
Kenapa diriku tidak ke Sinaloa? Banyak mata-mata di kota ini, Nyonya. Jikalau diriku bertemu Sinaloa dan Majnaya, Masuk. itu gampang terbongkar. Taruh aja mobilnya di luar dulu. Diri pada Majnaya, diriku milik Mohon maaf ya. sering berkomunikasi informasi tentang Kukuruyu kepada mereka. Udah kayak orang bodoh. Ya sudah, kalau misal memang maumu seperti itu, mungkin seperti ini saja, Lucero. Anggap saja kita tidak pernah bertemu selayaknya seorang rekan bisnis sebelumnya, karena Sinaloa sendiri tidak pernah membutuhkan sebuah rekan bisnis yang tidak berguna. Karena sering kali kukatakan kepada Lapas Sedila sendiri, segala apapun informasi yang kalian dapatkan dari rival kita, kuharap kalian mengkonfirmasi langsung kepada diriku, biar diriku bisa memberikan sebuah strategi untuk kalian. Cuman apa yang kalian berikan kepada kita? Tidak ada apapun. Nyonya, sudah diriku tegaskan tadi, diriku tidak sebodoh kelompok naungan dari Sinaloa. Contoh DHC dan Waitros, mereka menyelundup ke Kukuruyu, akhir-akhirnya apa? Ketahuan. Tapi diriku sudah sejauh ini, diriku tidak ketahuan, Nyonya. Apakah kalian pernah mengkonfirmasi tentang hal tersebut kepada kita? Sudah diriku beritahu tadi. Jikalau manipulasi sebuah kelompok dan memberitahunya kepada kelompok lain, diriku tidak akan bertemu dengan kelompok yang diriku dukung. Kenapa? Dikarenakan ada banyak mata-mata di kota ini. Diriku hanya berkomunikasi lewat telepon. Banyak cara untuk bertemu denganku atau dengan Sinaloa. Cuman sepertinya kalian yang bodoh tidak bisa melakukan dengan cara apapun. Dan untuk hal tersebut, amigo, ya sudah, tidak ada cara lain untuk hal ini. Lapas Sedila, kuharap dengan hal ini yang kau lakukan, kita tidak akan pernah merasakan pernah bertemu. Tembaki mereka. Siap.